Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf teman-teman, aku baru nongol karena memang kebetulan kemarin sibuk banget, nggak sempat bikin video. Ini aja aku mau bikin video, tahu-tahu dapat pesan dari tukang paket yang ternyata paketnya ngirimnya salah ke alamat rumah yang lama tuh kan. Baru juga mulai udah curhat lagi aja ya Mbak Mil ya. Ya gitu ya teman-teman ya, jadi mohon maaf. Sekarang nih jangan sampai teman-teman nontonnya di skip ya. Nonton dong ya, soalnya aku nih bikin videonya sambil mikirin paket aku nih. Aku buru-buru pengen kesana buat ngambil paket gitu ya. Oke teman-teman, buat kalian yang punya testimoni sholawat langsung aja kirim ke email aku ya, meliza.arnelia@gmail.com. Dan teman-teman, kalau kalian belum punya kedua buku ini memang udah banyak yang habis di mana-mana. Jangan beli yang bajakan ya. Kalau beli yang bajakan berarti kalian mendukung ketidakjujuran, mendukung kebohongan, mendukung kepalsuan ya. Jangan dong, udah salawatan bener-bener jadi orang bener, beli yang bajakan. Jangan ya Dek ya. Nah memang udah pada habis ya, doain ya, bantu doain temen-temen ya. Ini penerbitnya kagak nyetak kumaha tuh ya. Jadi sementara yang belum pada punya buku yang pertama, ini kan ada nih di Play Store. Kalian beli di Play Store. Cari judulnya Jangan Pernah Lada Nikmati Setiap Sholawat. Itu tuh dalam bentuk ebook, nanti beli ebooknya aja. Ya, oke. Lanjut, aku mau bacain testimoninya. Ini dari siapa ya? Mbak V di Batam. Assalamualaikum. Oh, ada judulnya. Saya pernah marah sama Allah karena sholawat. Waduh, jadi Mbak V pernah marah gitu ya. Lanjut. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya V dari Batam. Halo Mbak V, salam kenal ya. Setelah beberapa tahun saya ngikutin channel Mbak Mel, baru kali ini saya memberanikan diri untuk ngirim testimoni sholawat. Awal cerita, dulu suami saya kerja di perusahaan dan sudah permanen. Tapi karena dulu belum paham dosa riba, suami ngajuin pinjaman dengan riba Mbak. Sejak saat itu ada aja permasalahan dalam hidup kami Mbak Mel. Suami kena PHK, akhir tahun 2020 pihak yang ngasih pinjaman mulai menghubungi kami karena kami nggak bisa nyicil lagi. Sejak itu hari-hari tidak tenang karena dikejar-kejar hutang. Qadarullah, bulan Desember 2020 saya lihat VT Mbak Mel di snack video tentang Riyadhah Waqiah Yasin 40 hari. Sejak saat itu saya mulai amalkan Mbak, meski masih berat rasanya. Alhamdulillah 2 bulan kemudian suami dapat kerjaan di proyek dan gajinya lumayan bisa buat nyicil utang juga. Dan sejak itu saya mulai ngamalin sholawat Jibril minimal 1000 sekali sehari seperti kata Mbak Mel. Tetapi setahun kemudian ujian malah datang Mbak. Suami habis kontrak karena proyeknya berhenti, dan untuk memenuhi kebutuhan suami jadi ojol lagi Mbak. Kebutuhan makin banyak tapi ya tetap disyukuri Mbak. Singkat cerita, tahun 2022 saya mulai tambah lagi Mbak sholawatnya. Dan Waqiah Yasin 40 hari juga masih saya lakukan. Saya juga sholawat untuk mohon kepada Allah agar suami rajin sholat 5 waktu Mbak, karena kalau kerja sering ninggalin sholat. Alhamdulillah mulai bulan Ramadan suami benar-benar mulai sholat 5 waktu. Pertengahan Ramadan suami bilang bingung dah mau lebaran, anak-anak belum dibeliin baju baru. Saya bilang kita banyakin sholawat ya, kalau bisa ayah sambil naik motor pun sambil sholawat. Saya mulai tambah lagi sholawat Jibrilnya 5000 sehari, sajaratun nuqotnya 400, tahajud, sholat duha, dan amalan-amalan lain yang bisa melancarkan rezeki. Qadarullah Mbak Mel, seminggu sebelum lebaran, pagi-pagi saya dapat kabar kalau suami kecelakaan ditabrak mobil. Mbak, sewaktu mau pulang kerja karena luka parah di kepala, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Siang tepat setelah azan zuhur suami, innalillahi ya Allah. Ya Allah Mbak, aku benar-benar baru baca loh. Begini nih kalau bacanya mendadak ya. Aku beneran gak tahu loh Mbak. Lanjut ya, kita baca ya. Qadarullah Mbak Mel, seminggu sebelum lebaran pagi-pagi saya dapat kabar kalau suami kecelakaan ditabrak mobil Mbak sewaktu pulang kerja. Karena luka parah di kepala, siang tepat setelah azan zuhur suami menghembuskan nafas terakhirnya, ya Allah.
Tepat di hari anniversary pernikahan kami yang ke-13, ya Allah, sedih banget. Mbak Mel hancur sehancur-hancurnya. Seperti hilang separuh nyawa saya. Bingung gimana nanti saya membesarkan 3 anak kami yang masih kecil-kecil tanpa sosok ayahnya lagi. Di situ saya mulai marah sama Allah, Mbak. Kenapa di saat saya mulai mendekatkan diri dan memperbanyak sholawat, Allah malah kasih saya ujian yang sangat berat. Berhari-hari cuma bisa menangis dan mungkin hampir gila rasanya, Mbak. Alhamdulillah waktu saya buka HP pas ceramah Ustadz Adi Hidayat yang menerangkan surat Al-Insyirah, bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan pas buka YouTube juga muncul video Mbak Mel yang sedang menjelaskan jika ujian adalah salah satu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Rasanya hati mulai terbuka, terlebih waktu Ustadz di perumahan saya berkunjung ke rumah dan bilang kalau Allah aja percaya saya bisa lewatin ujian ini. Kenapa saya nggak percaya sama diri saya sendiri? Dari situ saya mulai sadar, Mbak, kalau saya sangat-sangat berdosa karena marah sama Allah dan menyalahkan sholawat. Akhirnya saya mulai memperbaiki dan menambah lagi ibadah saya. Mohon ampun sama Allah karena berprasangka buruk sama Allah. Saya sholat malam dari mulai takbiratul ikhram sampai salam air mata nggak berhenti ngalir. Habis itu saya zikir, sholawat sampai tertidur di atas sejadah, Mbak. Sedih banget ya Allah. Alhamdulillah pelan-pelan saya bisa belajar berdamai dengan diri sendiri dan mengikhlaskan apa yang sudah menjadi takdir saya dan anak-anak. Makin hari saya kencengin sholawat, Mbak, untuk mencari ketenangan hati. Alhamdulillah di samping hati tenang ada aja jalan rezeki untuk saya dan anak-anak, dan makin banyak juga orang-orang yang sayang sama kami. Masya Allah, berkah sholawat yang saya rasain begitu luar biasa, Mbak. Mungkin kalau nggak kenal sholawat saya udah gila dikasih ujian seberat ini. Dan masih banyak keajaiban sholawat yang saya alami, Mbak, sampai saat ini. Insya Allah nanti saya share di testimoni berikutnya. Maaf ya Mbak Mel, panjang banget curhatnya. Makasih Mbak Mel udah kenalin saya sholawat. Sehat-sehat terus ya Mbak Mel. Jangan pernah lelah memotivasi teman-teman untuk selalu bersholawat. Mudah-mudahan jadi amal jariah Mbak Mel dan keluarga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak V di Batam. Kita Al-Fatihah dulu yuk buat suaminya Mbak V ya. Aku nggak tahu namanya. Allah Maha tahu ya. Kita sama-sama baca Al-Fatihah. Amin ya Allah. Teman-teman, beginilah kisah dari Mbak V. Nyesek sih. Aku dengarnya nyesek gitu loh. Betul. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Tapi yang namanya ajal itu memang udah Allah tetapkan. Kita sampai umur berapa, kita meninggal di umur berapa, di detik keberapa, di hari apa, jam keberapa, detik keberapa, dengan cara apa. Ya teman-teman, kita nggak bisa memajukan ataupun memundurkan umur seseorang. Siapapun itu, ya. Mau misalnya nih ada orang sakti, ini Mbak Mel selalu membahasnya tentang sihir nih ya, karena memang ini lagi viral nih, ada orang YouTuber yang nantangin para dukun santet untuk ayo santet aku, gimana nih? Nah di situ nggak akan mati, kita nggak akan mati kalau belum ajal kita. Mau ada 1000 dukun santet nyantet kita, kalau belum waktunya kita meninggal ya kita nggak akan meninggal teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Dan Masya Allah aku selalu bilang ke teman-teman kan, seberat-berat apapun masalah kita, kalau masalahnya masih di ekonomi, masih di utang, itu masalah yang masih kecil. Walaupun memang gak punya duit itu gak enak, jadi orang susah itu gak enak, perut lapar itu gak enak. Orang perut lapar bawaannya emosi, bawaannya sedih. Ya nggak teman-teman, udah perut lapar, nggak punya duit buat beli makan, tambah lagi dikejar utang sana sini, udah tambah banget susahnya, sedihnya, kecewanya, marahnya, ya nggak? Tapi itu masih ujian yang kecil. Kenapa aku bilang kecil? Yang namanya rejeki, yang namanya duit itu masih kita bisa cari selama kita masih hidup. Tapi ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, ketika kita sudah meninggal dunia, nah itulah. Walaupun memang itu sudah ajal ya, kematian kita sudah ajal. Tapi itu adalah ujian yang berat bagi orang-orang yang ditinggalkan gitu loh teman-teman. Seperti yang dirasakan sama Mbak V.
Sholawatan, aku tuh jadi kebayang diriku sendiri gitu loh ya. Sholawatan bareng suami, berharap aduh suami udah mulai sholat dan sholawatan ya Mbak ya. Alhamdulillah di sisa-sisa umurnya ya alhamdulillah sempat kenal sholawat ya. Mungkin mereka berdua saling ngobrol ya. Oh kita nanti bakalan begini nih, kita bakal gini. Oh iya ya, kamu baca sholawat, aku dapat kerjaan, alhamdulillah ya Mah ya, misalnya gitu ya. Iya segala macam. Wah sekarang kontrak kerja habis ya udah nggak apa-apa ngojol lagi. Gimana nih? Kita belum ada uang buat beli baju lebaran anak-anak. Bentar lagi lebaran ya udah nggak apa-apa kita sholawat aja. Kamu baca sholawat di jalan. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Bukan gara-gara sholawat suami Mbak V meninggal. Tapi memang sudah ajalnya. Tapi bersyukur di akhir-akhir ajalnya suaminya Mbak V bersolawat. Masya Allah. Mudah-mudahan sholawat yang dibaca sudah cukup menghapus dosa-dosanya selama hidup. Sehingga sekarang bahagia di alam sana. Amin. Ya amin kita doain ya teman-teman ya. Dan akhirnya Mbak V ngalamin yang namanya kecewa, marah, wajar. Kita manusia ya. Kita manusia biasa. Kita punya rasa marah, punya rasa sedih yang bahkan mungkin berlebihan gitu loh. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kita bukan istrinya Rasulullah. Ya, kita bukan istrinya nabi. Ya, yang sabarnya luar biasa. Ya teman-teman ya, wajar. Tapi Masya Allah, Allah baik banget. Allah tuntun hatinya Mbak V. Tetap berada di jalannya. Walaupun sedih, kecewa, dihibur sama ada ustadz yang ngasih nasihat, tahu-tahu ketemu sama ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Alhamdulillah nggak sebel sama aku. Nih Mbak Mel aku udah sholawatan ikutin Mbak Mel, kok suamiku meninggal nggak begitu ya Mbak ya. Alhamdulillah sholawatan lagi meskipun berat teman-teman ya. Seberat-beratnya masalah kita, seberat-beratnya masalah teman-teman kalau masih masalah utang, masalah duit, kerjaan, segala sesuatu yang masih bisa kita cari di dunia itu masih lebih, itu masalah yang masih ringan daripada kita kehilangan orang yang kita sayangi. Kita mau jungkir balik nangis, kita mau jungkir balik sholawatan, gak tidur 24 jam, kita tidak akan pernah bisa bertemu dia lagi. Sampai kapan? Ya sampai waktunya nanti kita dipertemukan. Dan itu panjang sekali teman-teman. Kita harus melewati mati, kita harus melewati kiamat, kita harus melewati lagi perhitungan amal, bener gak? Entah berapa ratus tahun lamanya kita nggak tahu ya. Jadi bersyukurlah kalau teman-teman sekarang banyak utangnya, banyak masalahnya, masih ada suami, masih ada anak, masih ada orang tua, masih bisa melihat mereka, pandangin wajah mereka, bersyukur punya mereka walaupun mungkin sekarang keadaannya lagi nggak baik-baik aja. Ya teman-teman ya kita doakan semoga Mbak V sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan semoga suami Mbak V dilapangkan kuburnya ya Mbak ya, bahagia di alam sana. Mbak ajarin anak-anak sholawat. Ya insya Allah sholawatnya 3 anak ini ya yang selalu membahagiakan ayahnya di sana. Yang selalu menjadi kebahagiaan untuk ayahnya di sana, di alam sana. Amin. Ya Mbak ya semangat. Insya Allah anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-soleha, sukses nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Ajarin mereka salawatan terus. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan ya, semoga Mbak V bahagia selalu dunia akhirat. Amin. Suaminya juga sama ya, semoga diampuni segala dosanya, diberikan tempat terbaik oleh Allah, anak-anaknya jadi anak-anak soleh-soleha, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya lancar, dimudahkan segala urusannya, amin. Semoga utangnya pada lunas ya. Semakin semangat lagi dan jangan ngeluh-ngeluh lagi, bersyukur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.